yaitu haflatul imtihan dari madrasah, yang tiada lain tujuannya untuk mengingatkan kita, baik yang tua ataupun yang muda, yang kecil ataupun yang besar, untuk senantiasa mencari ilmu yang telah dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad, untuk senantiasa belajar daripada apa-apa yang telah diajarkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kamu duduk pada malam hari ini, saya, para ulama, para habaib, kamu sekalian duduk pada malam hari ini, tiada lain tujuan kamu untuk hadir daripada undangan baginda Nabi besar Muhammad, daripada untuk mendengarkan daripada apa yang disampaikan daripada ilmunya Rasulullah SAW. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, duduk di majelis ilmu ini adalah suatu yang mulia, suatu yang agung, suatu yang sempurna, suatu yang sangat luar biasa. Sebagaimana Al-Imam sebagaimana disebutkan oleh Ka'ab Al-Akhbar rahimahullah, Lau kana thawaba majlis ilmi badal nas laktatalu alaih. Andaikan pahala orang yang hadir majlis ilmu ini, orang yang duduk di majlis ilmu ini ditunjukkan, ditampakkan oleh Allah kepada mereka, niscaya mereka akan saling membunuh untuk mendapatkan daripada pahala majlis ini. Kamu duduk pada malam hari ini bukan keinginan kamu. Saya duduk pada malam hari ini di depan Anda bukan keinginan saya, tetapi ini adalah izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki kamu melangkah dari rumah kamu yang jauh, yang menggerakkan kedua langkah kaki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Habib, saya datang ke tempat ini keinginan saya. Habib, saya datang ke acara ini keinginan saya. Wallahi, demi Allah saya mengatakan, semua yang kamu lakukan, semua yang kamu telah kerjakan, apa yang telah kamu langkahkan sampai datang ke majelis ini atas izin yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudara, bersyukur kamu bisa didudukkan bersama para ulama, bersyukur kamu didudukkan bersama cucunya Rasulullah, bersyukur kamu duduk di taman-taman surga, sebagaimana di dalam kitab Al-Adhkar min kalamin Sayyidil Abrar dinukil oleh Al-Imam Nawawi, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu melewati daripada raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, kebun dari kebun-kebun surga, farta'u, kata Nabi Muhammad, berhenti kamu sejenak, diam kamu sejenak, kata Nabi Muhammad. Kalau kamu nanti lewat di taman-taman surga, berhenti sejenak. Sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang Anda maksud daripada taman-taman surga itu wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad menjawab, yaitu hilaqatul dzikri, yaitu perkumpulan, suatu majelis yang mengajak kita untuk mengingat Allah, mengingat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Maka pada malam hari ini saudara-saudara, saya dan kalian semua telah Allah takdirkan duduk di taman-taman surga, duduk di kebun-kebun surga. Maka minta kita kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Sayyidina Muhammad, semoga Allah masukkan kita surga ya Rabbi. Oleh karena itu, jangan jauh dari ilmu. Yang hadir, jangan jauh dari ilmu. Hadiri majelis ilmu, duduk dengan ulama, duduk dengan habaib, duduk dengan kiai. Ini acara dibikin untuk apa? Supaya kita zikra, supaya kita mengingat betapa pentingnya mencari daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu riwayat ada satu ulama namanya Syekh Khatib Al-Baghdadi. Beliau ini mengarang ribuan kitab, dan beliau tidak lupa di dalam karangan kitabnya itu menulis daripada rijal, orang-orang laki-laki yang semangatnya tinggi di dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain ada satu cerita, yaitu Sayyidina Abdullah pernah datang dari Madinah ke Mesir. Tahu datang tujuan apa?
bersama 10 anggota sahabat. Beliau datang dari kota Madinah menuju ke Mesir. Perjalanannya Mesir dari ke Madinah ke Mesir itu 1 bulan ditempuh. Dulu nggak ada mobil, dulu nggak ada kendaraan selain onta. Beliau lakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir, perjalanan 1 bulan. Untuk apa? Bukan cari harta, bukan cari pangkat, bukan cari uang, bukan cari tahta kekuasaan, tetapi beliau berjalan dari tempat yang jauh Madinah ke kota Mesir, ke negara Mesir. Tujuannya satu, hanya mencari ilmu 1 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Anis yang pernah didengarkan langsung oleh dari baginda Nabi besar Muhammad. Sahabat dulu rela jalan 1 bulan, rela jalan 1 bulan demi mendengarkan 1 hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad. Orang-orang zaman sekarang cuman jalan 1 jam pakai mobil, males cari ilmu. Orang-orang zaman sekarang jalan cuma 5 kilo, 10 kilo, males mau datang sama kiai, males mau ngaji sama habaib. Ulama sahabat dulu 1 bulan jalannya, parah, kepanasan, kehudanan, tidak mikir, yang penting bisa dengar 1 hadis dari Rasulullah. Bagaimana mereka himmahnya, muhadahnya, semangatnya di dalam mencari ilmu Allah. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, harus yang kita tanamkan kepada keluarga-keluarga kita, bahwasanya ilmu itu penting bagi kita semuanya. Kenapa? Disebutkan di dalam Zubat, barang siapa yang beramal bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, akan ditolak, tidak diterima oleh Allah. Karena ilmu ini penting dalam kehidupan kita. Ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu sopan santun, ilmu bagaimana mengenal Allah, ilmu bagaimana mencintai Rasulullah, ilmu bagaimana semangat dalam berjuang, harus ada ilmunya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu insanun kamil, manusia yang sempurna. Kenapa? Telah menyusun bagi kita umatnya, jangankan urusan yang besar, yang kecil aja ada adatnya, ada ilmunya, ada tata caranya. Apa? Contoh, masuk WC pakai kaki kiri, pakai doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, keluar pakai kaki kanan. Supaya apa? Kita tahu akhlaknya Nabi, adabnya Nabi. Jangan sembarangan masuk, apalagi urusan mengenal Allah. Kalau kita ingin mengetahui itu semua, didapat di mana? Di dalam mencari ilmu, di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren. Oleh karena itu anak-anak muda, orang tua zaman sekarang ini sibuk makanin rohani anak-anaknya. Tahu makanin rohani anak-anaknya? Pagi, siang, sore, malam kerja cari uang, sampai kadang-kadang naudzubillah min dzalik, sampai enggak sholat. Untuk apa? Supaya anaknya bisa makan. Tapi mereka lupa makanan yang lebih penting bagi anak-anaknya. Apa? Makanan hati, makanan batin. Apa makanan hati? Makanan hati itu ilmu. Al-Imam Fathul Mausili mengatakan, idza muni'a alaisal marid, idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa yamutu. Bukankah kamu ketahui, bukankah kalau orang sakit, ente tahu orang sakit kan? Tahu orang sakit? Nggak boleh makan, dicegah, nggak boleh minum, nggak boleh minum obat, yang mutu, orang sakit itu pasti mati. Kadarikal galab, kata beliau, begitu juga hati. Hati kalau 3 hari muni'a anil hikmah, dicegah daripada hikmah, dicegah daripada ilmu. Salasata ayyamin, 3 hari hati nggak kemasukan ilmu, nggak kemasukan nasihat, nggak kemasukan sholawat, nggak kemasukan zikir, ya mutu, hati itu akan mati. Kamu perhatikan orang tua zaman sekarang kerja ke sawah, bagus ngasih makan rohani jasmani anak-anaknya, tapi jangan lupa makanan yang lebih penting itu makanan hati, yaitu anak-anakmu diajarkan ilmu. Di mana dapat ilmu? Di pondok pesantren. Di mana dapat ilmu? Di madrasah.
Di mana dapat ilmu? Di majelis seperti ini. Dengarkan fatwa-fatwa, dengarkan daripada kalam-kalam mutiara yang keluar daripada lisan baginda Nabi besar Muhammad yang disampaikan oleh para ulama, para habaib. Oleh karena itu, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari ilmu. Di dalam kitabnya Ad-Diwan Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan hayatul fata, dengarkan baik-baik, hayatul fata wallah fil ilmi wat tuqa. Kehidupan anak muda itu yang sejati cuma dengan ketakwaan dan keilmuan. Kalau anak muda nggak punya takwa, anak muda nggak punya ilmu, anak muda Islamnya lemah, maka tidak ada kekuatan dalam hatinya. Camkan baik-baik, zaman makin hancur. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu alaihi salam, Sayyidina Ali babu madinati ilmin Nabi. Beliau mengatakan, aku tidak khawatir dengan orang-orang yang yang senantiasa hidup di zaman yang silih berganti. Aku tidak heran, tapi yang aku heran dan aku takjub kepada laki-laki atau seseorang yang tidak terpengaruh oleh zaman. Zaman sekarang anak muda main TikTok, anak muda sibuk cimeng. Tahu cimeng kamu? Sibuk narkoba anak mudanya. Yang perempuan udahlah beb, jangan pakai kerudung beb, kan masih muda. Nanti kalau tua baru pakai kerudung. Kenapa? Karena zaman. Kenapa? Karena akhlak gak punya. Kenapa? Karena ilmu minim. Kenapa? Karena jauh dari ulama. Udahlah beb, masih muda, nyambung ayam aja dulu beb, masih muda. Kalau udah tua baru tobat. Memang yang punya pabrik tobat itu bapaknya lau. Seenaknya saja. Malam ini maksiat, besok tobat. Malam ini nyambung, besok tobat. Memang surga punya bapaknya lau. Udahlah beb, masih muda, mabuk aja dulu beb, meracun aja dulu beb, narkoba aja dulu beb, minum gini aja dulu beb. Masih muda. Yang megang agama ini kamu anak-anak muda. Kamu anak-anak muda. Kalau kamu jauh dari ulama, jauh daripada habaib, jauh daripada kiai, hancur moralnya anak-anak muda. Jangan heran Pak, jangan heran Bu, kalau 50 tahun, 20 tahun lagi Indonesia ini kita tidak akan bisa mencium Islam kalau anak-anak mudanya tidak perhatian kepada agama. Jangan berkhayal, jangan mimpi, oh Islam kan nanti abadi. Ya, namanya cuma. Coba kamu lihat Al-Quran cuma jadikan pajangan zaman sekarang. Kenapa? Zaman dulu Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dewelah, beliau datuknya para habaib, datuknya Segaf. Beliau menghatamkan Al-Quran 4 kali malam, 4 kali siang. Beliau tidak pernah tidur selama 33 tahun. La lailan wala naharan. Pagi tidak malam. Beliau tidak pernah tidur. Kenapa? Ditanya sama muridnya, Habib, Ustaz, guru, kenapa nggak tidur kalau udah malam? Bagaimana saya mau tidur? Kalau miring, saya melihat surga. Miring kiri, saya melihat neraka. Dalam riwayat, melihat ke atas, melihat harusnya Allah. Saya bingung, saya termasuk golongan yang mana? Itu keadaan ulama-ulama dulu. Zaman sekarang Al-Quran cuma dijadikan pajangan, dijadikan hiasan. Baca Quran nunggu Ramadan, baca Quran tunggu Ramadan. Sholat jamaah nunggu sholat tarawih Ramadan. Di rumahnya nggak sholat, di rumahnya dangdutan. Karena itu anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, mondokkan punya anak. Mau andi anak kemon? Sampian semakin pas aromasa tak peduli ke agama dia. Orang tua lambat nih kak, gembleng anak, sopaja ngerti dia agama. Semakin orang semakin, orang semakin kamu asam dia. Demana tahun baru mak, oh iya makat kucing bari besar. Apa lemari, ala, ini terdegung. Jadi apa bunten? Jadi apa bunten?
Kau lagi ini lambat. Dingin. Kau lagi ini lambat bu. Mun waktu maghrib orang tua lambat. Masuk maghrib. Minyak jerukong. Bukan enggak. Setan enggak ada. Enggak ada waktu enggak. Supaya melatih anak kita enggak keluar malam. Zaman sekarang, keluar malam, baliknya besok malam lagi. Itu anak zaman sekarang. Suruh sekolah males, nggak mau sekolah kecuali dibeliin motor. Ada nggak? Pak, mak, saya nggak mau sekolah pak, kecuali ada motor, ada HP. Baru saya sekolah. Itu zaman sekarang. Dulu saya masih mondok. Saya masih mondok, para kiai, para haba ini masih mondok, capek, letih, payah. Saya kadang dikirim 4 bulan sekali. Kata orang itu bahasanya gali lubang tutup lubang. Paham maksudnya? Dikirim sama orang tua untuk tutup hutang cuman nggak bisa disimpan. Kenapa? Karena hutang kalau beli kitab nggak punya uang. Pahit mondok itu, sakit mondok itu, meninggalkan orang tua, meninggalkan orang yang kita cintai. Memang begitu perjuangan mondok. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam jiwanya, man lam yaduk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli la hayatihi billah. Orang yang tidak merasakan pahitnya nuntut ilmu, orang yang tidak merasakan sengsaranya nuntut ilmu, sesaat kali 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak mau capek ente, nggak mau susah. Orang yang tidak mau merasakan pahitnya nuntut ilmu, sengsaranya nuntut ilmu, maka dia akan menelan kebodohan seumur hidupnya. Oleh karena itu, anak muda, perhatikan sholatmu. Anak muda, perhatikan sekolahmu. Mumpung ada ulama, mumpung masih ada yang ngajar, mondok cepat, bentengi akidahnya, bentengi agamanya, bentengi keyakinannya, bentengi pemahamannya. Kenapa? Karena zaman sekarang ini liberal, pluralisme, mereka sudah masuk ke dalam negeri kita, Republik Indonesia. Apa contoh pluralisme? Pluralisme itu mencampur adukan agama dan menganggap semua agama baik. Contoh, baca maulid di gereja, ada nggak? Ada nggak? Kamu cuma suruh ngomong baca maulid dalam gereja takut. Ada nggak yang baca maulid dalam gereja? Orang kafir pakai salib disambut tola al-badru alaina. Ada nggak? Ada nggak? Kenapa itu? Karena mereka nggak punya adab. Mereka bodoh. Kenapa bodoh? Otaknya kemasukan uang. Kalau udah kena duit, otaknya buntu. Kalau kena duit, mau kiai, nggak diikutin omongannya. Kiai ngomong jangan begini, nggak didengerin. Habib ngomong ngasih nasihat jangan begini, nggak didengerin. Kenapa? Otaknya udah penuh duit. Otaknya penuh duit. Dipanggil sama habaib, kamu jangan baca maulid. Baca maulid itu kan untuk Nabi. Nggak dengerin. Kiai jelasin nanti begini hukumnya, nggak dengerin. Kenapa? Otaknya penuh duit. Kalau bahasa gaulnya itu otak setan. Tahu otak setan? Al-badru alaina mithaniyatul wada. Ulama mengatakan haram baca maulid. Kalau yang disambut itu selain para ulama pewaris Nabi, selain habaib sebagai duriyah Nabi, karena qala al-badru alaina dulu dibikin oleh orang Ansor untuk menyambut manusia yang mulia, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini kamu lihat zaman sekarang. Dalilnya apa? Toleransi. Tahu dalil toleransi? Islam itu kan rahmatan lil alamin, deh. Islam itu kan rahmat, nggak boleh keras-keras. Islam itu kasih sayang, semua agama boleh. Kita wajib menghargai mereka. Islam mengajarkan kita nggak boleh ganggu mereka. Tapi kalau untuk mengakui daripada keyakinan mereka, jangan. Ketika orang kafir datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Muhammad, udahlah, kamu kan bawa ajaran baru, sedangkan saya orang kafir Quraisy,
punya agama sudah dari nenek moyang. Udah begini aja dah. Hari ini kamu dan teman-temanmu, sahabatmu nyembah Tuhan saya. Besok saya dan orang-orang Mekah nyembah Tuhan kamu. Bagaimana? Nabi Muhammad diam sejenak, turun Jibril alaihissalam, perintah dari Allah. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang mereka sembah. Ini zaman sekarang, sholat di gereja, baca maulid di gereja, dalilnya toleransi, rahmatan lil alamin. Goblok. Makanya kalau belajar itu sama ulama, belajar itu sama kiai, belajar itu sama habah. Dalilnya apa? Toleransi, rahmatan lil alamin. Ada satu pejabat itu Kristen disambut, oh tolak al-badri di satu pondok, cium tangan semua santrinya. Kafir. Ini kalau kiai Habib yang datang gak disalamin. Tapi kalau naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan kita daripada musyrik semua. Nah, oleh karena itu anak-anak muda, wasiat saya, jangan jauh dari ulama. Deketin ulama, mumpung ada ulama. Ngaji kiai, ngaji ke Habib. Jangan buang itu Habib, jangan buang ulama. Kamu jangankan belajar, ngabes semuanya ulama. Roben dia sampean. Tebu nak kunjung Nabi, an-nadharu ila wajhi 'alim ibadatu. Ngolati saleranya ulama kayak nilai ibadah. Isihin pangeran. Centeng hati sampean. Nyeling muana ulama, melihat wajah ulama itu ibadah di sisi Allah. Makanya duduk malam hari ini sampean, kamu duduk bersama habaib, duduk dengan para ulama, para kiai. Ini adalah suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi saksi kita adalah pecinta daripada dzurriyyah dan pecinta daripada ulama, pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui daripada apa yang harus kita lakukan, yaitu jangan jauh dari ulama, belajar dengan ulama, belajar di pondok pesantren, dan ingat tujuan kita cuma satu, ikhlas karena Allah. Ikhlas mencari ridho, ikhlas menuntut ilmu karena tujuan untuk ilmu karena siapa? Karena siapa? Yang mengumpulkan kita sini siapa? Yang maha kuat siapa? Jawab yang kencang, yang maha besar siapa? Yang maha perkasa siapa? Yang mengizinkan kita kumpul malam hari ini siapa? Yang maha besar siapa? Yang maha kuat siapa? Yang patut disembah siapa? Takbir! Takbir! Ikhlas karena Allah. Datang pengajian karena Allah. Duduk dengan habaib karena Allah. Duduk kepada kiai karena Allah. Hadir di majelisnya ulama karena Allah. Dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, jangan jauh dari ulama, bentengi ulama, karena saya sudah mengira-ngira dan saya sudah melihat keadaan-keadaan zaman sekarang ini. Orang-orang neo PKI, orang-orang yang menjadi suruhan PKI telah bangkit kita punya negeri, sehingga mereka sudah berani menteror ulama, mengkriminalisasi ulama, mengakarisasi ulama, menangkap ulama. Dulu yang berani membunuh kiai, yang beli jenderal, yang nembak habaib di Jember, tiada lain, mereka adalah anggota-anggota PKI. Sehingga kejadian di Madiun pada tahun itu, yang sampai ada camatnya, RT-nya, RW-nya, kiainya, seluruh para asatidnya disembelih satu persatu sampai darah melebihi bakas mata kaki. Siapa lagi yang mengerjakan itu semua kalau bukan PKI? Oleh karena itu, kalau sekarang ada orang yang ingin bubarkan pengajian, ada orang yang ingin bubarkan pondok pesantren, ada orang yang ingin menangkap kiai, patut dicurigai sebagai apa itu orang? Sepatut apa itu orang? Sebagai apa itu orang?
Itu orang apa namanya? Kalau ada yang nangkep habaib, itu apa namanya? Itu apa namanya? Kalau ada yang nutup pondok, nutup masjid nggak boleh sholat di masjid, itu apa namanya? Itu apa namanya? Yang bakar foto Habib Rizik siapa? Jawab yang kompak siapa? Dulu yang bunuh kiai, yang bunuh jenderal, yang bunuh habaib siapa? Sekarang yang bunuh, yang ingin membunuh, yang nembak Habib Rizik siapa? Yang penjarakan Habib Bahar siapa? Disuruh oleh siapa? Dalangnya siapa? Yang bubarkan pengajian siapa? Yang suka bubarkan tabligh akbar siapa? Yang suka mata-matai kiai siapa? Patut dicurigai sebagai PK, sebagai PK, sebagai PK, sebagai PK. Kalau ada pejabat tapi mendukung orang yang membakar foto ulama atau Habib Rizik, berarti itu pejabat apa? Pejabatnya apa? Ada ustaz, misal ada ustaz, tapi suka benci habaib, suka benci sama kiai, benci dengan perjuangan FPI, benci dengan perjuangan ulama. Tapi itu orang apa? Itu orang apa? Itu orang apa? Orang apa? Saudara-saudara, kamu lihat kemarin ada orang yang bakar apa benderanya PDIP, betul? Langsung diproses. Hah? Langsung didatengin semua polisi datengin, tangkap ini orang, cari siapa yang bakar. Tapi giliran foto Habib Rizik, ulama yang ikhlas karena Allah. Habib Rizik tidak ada duanya di Indonesia. Habib Salim bin Abdullah Syakiri, ulama seorang soleh di kota Tarim sana Hadramaut, beliau mengatakan orang seperti Habib Rizik itu lahir 800 tahun sekali. Kenapa? Beliau ikhlas karena Allah. Seorang alim, seorang zahid, perjuangannya nggak minta uang, nggak minta apa-apa kepada kamu, enggak. Habib Rizik pernah ditawarin 2 triliun uang supaya tidak berjuang untuk bela Islam. Apa kata Habib Rizik? Wallahi, jangankan 2 triliun, andai Indonesia ini diuangkan dan uangnya dikasih kepada saya demi Allah untuk bela Islam, saya tolak itu uang dan saya akan siap berjuang untuk Islam di tanah Indonesia, saudara-saudara. Itu kita punya Imam Habib Rizik Syihab. Habib Rizik mobilnya dikasih bom supaya apa? Supaya beliau mati. Kamar beliau disnever supaya apa? Supaya beliau mati. Habib Rizik Syihab dibenci oleh orang-orang, dicibir, diomongin, oh Habib Rizik begini, oh Habib Rizik begini. Saudara-saudara, saya selaku pecinta Habib Rizik, saya tidak rela, dan kalian semua pecinta zuriyahnya Nabi tidak akan rela apabila melihat Habib Rizik disakiti. Habib Rizik hijrah ke Mekah untuk menyelamatkan kita, saudara-saudara. Habib Rizik, beliau diteror, dimaki, difitnah, dipenjara, pengen dibunuh, sampai beliau itu hijrah. Dengan hijrahnya beliau, banyak ulama-ulama yang bilang, oh Habib Rizik itu takut, Habib Rizik itu cemen, Habib Rizik itu nggak berani, makanya dia hijrah lari ke Mekah. Yang ngomong Habib Rizik yang tadi, kami para habaib, di dalam darah daging kami mengalir darah-darah keberanian. Kami habaib, kakek kami udah biasa dibunuh. Jadi kalau Habib Rizik bela Islam, Habib Bahar di penjara, nggak akan kapok beliau. Kenapa? Karena didikan dari kakek-kakeknya, beliau adalah mental pejuang. Kami punya kakek udah biasa dibunuh, kami punya kakek udah biasa disembelih, kami punya kakek udah biasa diracun. Kamu lihat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, saya punya kakek diracun, dibunuh sama orang munafik, diracun. Kenapa diracun? Saya punya kakek 40 hari badannya bengkak, keluar muntah, usus-ususnya hancur, biru bengkak badannya. Kenapa?
Kenapa kakek kami itu diracun Sayyidina Hasan? Saya punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib, datuknya para habaib, dibatuk dari belakang saat sholat subuh. Kenapa beliau sampai mati? Sampai beliau dibatuk. Kenapa? Saya punya kakek Sayyidina Husain, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau terbunuh di padang Karbala, disembelih. Yang bunuh bukan orang kafir, yang bunuh bukan orang musyrik, tapi yang bunuh orang-orang muslim, yang bunuh orang-orang munafik. Beliau dibunuh, digeret, terpisah kepala dari jasadnya. Anak perempuan beliau, Siti Zainab, beliau, Siti Ruqayyah, beliau dirantai bagaikan binatang. Kenapa? Kakek-kakek kami diracun, dibunuh, disembelih, karena kakek kami yang berada di barisan terdepan bela Islam. Apapun yang terjadi, kakek kami nggak peduli mau diracun, mau dibunuh, mau disembelih. Kakek kami. Jadi saya sekarang ini begini, Habib Rizik begitu, Habib Bahar begitu tegas bela Islam. Kenapa? Karena mentalnya adalah mental pejuang, sebagaimana mental Sayyidina wa Maulana Muhammad. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang yang telah menghina para ulama, menghina para habaib, mobil khusus satu orang yang tidak akan saya lupakan di dalam otak saya. Siapa? Si Budi Jarot. Itu orang gak bakal saya lupakan. Kenapa? Karena itu orang sudah menyakiti hati kaum muslimin. Kaya manusia, benih manusia, tapi setan. Kaya manusia, benih manusia, tapi bajingan. Kaya orang, benih manusia boleh, tapi kaya orang kebun. Kenapa? Akal punya akal, tapi tak guna akal. Habib Rizik keturunan Gusti Rasulullah. Eyup berbalehona, eyup berbodona. Mereka toh gula terus ada baah. Keserabai sehingga dingin ceramah gula. Siapapun tolong proses orang-orang yang ikut andil di dalam pembakaran foto Habib Rizik. Betul? Betul. Tolong proses dan tangkap yang membakar foto Habib Rizik. Betul? Betul. Tolong penjarakan dan hukum orang-orang yang membakar foto para ulama dan habaib. Betul? Betul. Betul. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'min, mathalu sabinatid dahab." Kayaknya di samping perumpamaan orang Islam kaya pada bang emas. Oning emas sampean. Oning emas. Oning emas. Oning emas. Orang Islam kaya pada bang emas. Emas mau diabas, mau diceling, celep. Emas mau diceling, menawan. Emas mau diceling, babak ngeteroin. Emas mau diceling, indah, bagus, menarik. Tapi cek coba-coba niop aki apoy ke emas. Karena mau emas kaya, pun niop aki apoy, emas kaya langsung merah. Emas kaya langsung au bemardah. Ada orang Islam. Orang Islam lembut, tak pernah ganggu agama lain. Orang Islam tak pernah cari ribut, khusus Epon orang Madura. Tak pernah mulai sebelum mulai, tak pernah angkat senjata sebelum Islam. Apa? Orang-orang munafik, orang-orang yang tak suka ke pun maju, lagi taringah, pun kurang ajar ke orang Islam, maka cek salah hati. Orang Islam cepat makin khusus Epon sebenarnya Madura, khusus Epon sehadir malam makin nikah. Manakala orang-orang kafir sudah maju satu langkah untuk menghina Islam, untuk membunuh kiai habaib, untuk mengkriminalisasi para habaib, saya ingin undang seluruh umat Islam. Manakala nanti ada kumandangan jihad, ada seruan jihad untuk bela agama, untuk bela Islam, untuk bela negara, untuk bela kiai, maka saya sampaikan kepada masyarakat Madura, kita ada senjata lawan siapapun yang pakai Islam. Siap angkat senjata, siap lawan musuh Islam, siap lawan musuh negara, siap lawan musuh habaib,
Siap lawan musuh Kiai. Takbir. Takbir. Ingat, saya pendapat kemarin itu pernah nyari markah sebelum mulai. Oke? Nyari rebut sebelum musuh menyerang. Oke? Nyari taruh sebelum musuh ngungkain. Oke? Muntah musuh datang keluar, musuh ngungkain keluar, orang kanto mundur apa maju? Maju. Mun musuh pun namatiin ulama, musuh pun namatiin habaib. Orang kanto kira-kira siap mati punten untuk habaib. Siap mati punten untuk kiai. Kompak siap mati untuk kiai. Siap mati untuk habaib. Maju apa mundur? Maju apa mundur? Mosona eguan maju apa mundur? Eguan mosona. Mosona eguan. Mosona gebetil. Maju sampean. Maju sampean. Kompak maju apa sampean? Mosona ke granat. Maju sampean. Dikit sampean mati. Maju sampean. Dikit beli sampean. Dikit beli sampean. Maju apa bundan? Mereka sudah maju apa bundan? Maju apa bundan? Dikit buang ke laut. Dikit penjara. Dikit penjara. Dikit tembak sampean. Dikit tembak sampean. Maju. Maju. Maju terus. Musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Musuhnya kebal. Musuhnya kebal. Maju terus. Maju terus. Siap jaga habaib. Siap jaga kiai. Siap satukan tidak supaya. Siap hancur. Siap binasa. Angkat tangannya. Allahu Akbar. Hidup kiai. Hidup habaib. Hidup Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, saya mau jaki sadaq Allah. Palembang dari kaito kenangan kedingin. Kita kebuin celoret ngebei celoret. Paham? Minta ke kiai, minta ke habaib, minta ke sinal. Saya agak duit calok ngebei calok. Orang Madura cinta ke kiai bang habaib, enggak? Rela mati untuk kiai bang habaib, enggak? Napa tu benar yang Madura? Lebih baik pote lancong daripada pote mata, enggak? Enggak? Siap berjuang? Siap berjuang? Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Timun berdaikan tu panitia, esar-esar di polisi, pengoning di gula. Lemak caca benggula. Ini. Kemacian sofa aja ngaceraki ke umat seongkuna ulama berhabaib nega harus dicintai karena pewarisnya Rasulullah. Mungkin apa bundan? Mungkin apa bundan? Benak nak muda, nak muda. Wahai anak-anak muda, jangan sibuk nongkrong sampean. Jangan sibuk ngetrek motor. Karena mati nek tak nunggu tua, tak nunggu muda. Ini raja mah kaya miskin mata, presiden rakyat mah mata, ulama santri mata. Yang hidup siapa? Allah. Si kekal siapa? Allah. Si raja siapa? Allah. Si ko besar siapa? Allah. Si ko besar? Allah. Si kekal siapa? Allah. Saudi tapi abadnya siapa? Si muda siapa? Siap tegakkan agama Allah. Siap berjuang bersama para habaib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dikipun pada pengajian terus ibu barakina kira-kira maju apa bundan? Maju. Maju apa bundan? Maju. Pengajian kiai habaib dikip ibu barakin maju apa bundan? Maju. Maju apa bundan? Maju. Sallu ala Nabi. Saudara-saudara, semenjak kisah Allah Subhanahu wa taala sebelum tutup kalau berdoa lanjut apa benar?
Lanjut. Mesubit. Maju. Kepa. Maju. Lanjut. Suara kurang nyaring. Lanjut. Maju. Nabit. Maju. Lanjut. Maju. Kasarin. Lanjut. Maju. Lanjut. Maju. Mantap tuh. Lanjut. Kebocen bit. Lanjut. Bintang tak ada nih bit. Lanjut. Kebocen bit. Lanjut. Lanjut. Lampu nih bit. Lanjut. Lampu soal. Lanjut apa buntan? Lanjut. Lanjut apa buntan? Pakun semangat. Pakun semangat. Kantut bisa apa ya? Bisa lar-lar. Lar-lar, Masya Allah. Kau ulang beturna dari tiram. Salam setong dulu. Takbir. Lanjut apa buntan? Lanjut apa buntan? Lanjut apa buntan? Mari lar-lar maju apa buntan? Lanjut apa buntan? Takbir. Lanjut nih kak. Sambil lanjut dulu boleh mah. Yang mana sambil dulu lanjut. Pak dulu. Jauh dari ulah. Jauh dari haba. Saya budi ibu-ibu ngeding apa buntan? Ngeding apa buntan ibu-ibu nih lah. Ibu-ibu itu banyak ngocak. Banyak ngocak. Itu hati orang pula. Lagi nabi ini boleh. Amin. Amin. Bu. Abas di sambian. Sudah si ngocak amin beri punten lagi sambian. Tunggu dia beri data. Gitu juga kok repot. Dan si jungkir rubut. Apa? Rubut. Lanjut apa jangan? Jam 11:15. Lanjut apa jangan? Masih semangat. Masih semangat. Betul. Siap jaga habaib dia yang ada di Madura. Siap kawal beliau. Siap jaga pondok pesantren. Siap jaga pondok pesantren. Siap jaga musola. Siap jaga masjid. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum ditutup dengan doa, saya mau ajak sholawatan. Setuju? Lar-lar mereka harus tepi kampung sholawat. Setuju? Kampung pikir. Setuju? Kampung secinta ulama habaib. Setuju? Takbir. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wabil hadi Rasulillah. Tawassalna Bismillah. wabil hadi Rasulillah. wa kulli mujahid Lillah. bi ahlil Qadri ya Allah. Saja piring salatullah salam. Salamullah ala Taha. Saya berdui Habib Muhammadullah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. ilahi sal Min al-afah Iwan Nihmah Wa min al-afah Min al-ummah Min al-afah Iwan Nihmah
ومن حمله بأهل البدر يا الله القبة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Sampaikan lagu kebangsaan Indonesia karena semakin bulan Agustus. Setuju? Setuju? Kita tunjukkan kalau kita ulama santri cinta kepada Indonesia. Setuju? Setuju? Nyanyi bareng-bareng kelaguan apa bangsa Indonesia. Setuju? Lagu Indonesia Raya. Setuju? Takbir! Takbir! Indonesia! Pandu ibuku Indonesia bangsa dan tanah hiduplah hiduplah negeriku bangunlah jiwanya Indonesia negeriku yang Indonesia sekali lagi Indonesia tanahku negeriku Indonesia hiduplah semuanya jawab yang kompak. Siap jaga Indonesia, siap jaga merah putih, siap kawal habaib, siap kawal ulama, siap jaga pondok pesantren, siap hancur hidup Indonesia. Angkat tangan semuanya, takbir, 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 Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya sampaikan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.